Bisa dimulai lagi, Mas Imam Baihaqi. Mas Imam. Iya, sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para pemateri dan juga kepada teman-teman semua. Ada kendala teknis. Ini sudah kami ubah ya. Untuk selanjutnya bisa dilanjut. Kami persilahkan kepada Bapak Tias. Oke, terima kasih. Suara saya terdengar, Mas Imam? Gimana Pak? Suara saya terdengar ya, jelas ya? Terdengar Pak. Oke, saya lanjutkan. Tadi saya sampai mengenai urgensi dari moderasi beragama. Ada beberapa tantangan yang bisa kita lihat terkait dengan kondisi dari keindonesiaan kita atau negara kita gitu kan. Pertama adalah mengenai memperkuat esensi ajaran agama dalam kehidupan masyarakat. Tantangan pertama adalah bagaimana berkembangnya cara pandang, sikap dan juga praktik beragama yang berlebihan atau ekstrim, yang mengesampingkan dari martabat kemanusiaan. Nah, ini tantangan yang pertama. Kemudian adalah tantangan yang kedua adalah mengenai berkembangnya klaim-klaim kebenaran yang subjektif dan juga pemaksaan kehendak atas takdir agama serta pengaruh kepentingan ekonomi dan politik yang dapat berpotensi memunculkan atau memicu adanya konflik. Dan yang ketiga adalah tentang merawat kebinekaan. Nah, tantangannya adalah bagaimana berkembangnya semangat beragama yang tidak selaras dengan kecintaan berbangsa dan dalam bingkai NKRI. Bahwa negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berasaskan Pancasila, ideologi Pancasila, ada beberapa kelompok-kelompok atau beberapa kelompok yang cara beragamanya itu tidak selaras dengan asas atau negara kita, gitu kan. Nah, kemudian kalau kita melihat bagaimana kondisi kebangsaan dan juga keagamaan di Indonesia, kita tahu bahwa negara Indonesia adalah negara yang majemuk, negara yang religius dan juga majemuk. Meskipun Indonesia itu bukan negara agama, masyarakatnya yang lekat dengan kehidupan beragama dan juga kemerdekaan beragama yang dijamin oleh konstitusi. Nah, menjaga keseimbangan antara hak beragama dan juga komitmen kebangsaan itu menjadi tantangan tersendiri ya bagi setiap warga negara Indonesia. Nah, kita coba lihat mengenai moderasi beragama. Bagaimana moderasi beragama ini merupakan perekat antar semangat beragama dan juga komitmen dalam dalam berbangsa di Indonesia gitu kan. Bahwasanya beragama pada hakikatnya adalah berindonesia dan juga berindonesia itu pada hakikatnya adalah beragama. Itu melahirkan toleransi, toleran, harmonis dan damai. Nah, moderasi beragama ini menjadi sarana untuk mewujudkan kemasyarakatan kehidupan dalam beragama, dalam berbangsa yang harmonis, damai, toleran sehingga Indonesia itu bisa maju. Nah, selanjutnya saya akan membawa mengenai 9 nilai moderasi dalam Islam, bahwa di dalam Islam itu padahal kayak satu grup moderasi beragama. Bisa dilanjut slide-nya. Konsep moderasi di dalam Islam itu yang pertama adalah tawasud atau pertengahan, kemudian i'tidal, tegak lurus, tasamuh, toleransi, syura, musyawarah, islah, reformasi, kutwah, kepeloporan, muawanah, kewargaan, juga anti kekerasan serta
ramah budaya atau i'tibarul urf gitu kan. Nah, itu adalah 9 nilai moderasi dalam Islam gitu kan. Jadi ketika kita hari ini berbicara mengenai toleransi, sebenarnya juga di dalam Islam sudah sangat mengedepankan bagaimana kita bisa hidup toleran, bukan hanya di dalam hidup beragama, tetapi juga kehidupan-kehidupan yang lain itu juga harus salah satunya adalah mewujud dalam bentuk toleransi. Oke, selanjutnya kemudian Islam wasatiyah. Nah, selain moderasi beragama, di dalam Islam itu juga dikenal dengan istilah Islam wasatiyah atau Islam wasatiyah, wasatiyah Islam. Nah, di dalam wasatiyah Islam, mungkin bisa dilanjut slide berikutnya, bahwasanya wasatiyah Islam itu memiliki 3 makna, yakni tengah-tengah, adil, dan juga terbaik. Nah, di antara ketiganya ini itu berkaitan dengan membentuk arti yang fundamen dari wasatiyah itu sendiri, yakni sesuatu yang baik dan berada di antara 2 kutub ekstrim lawan utama dari moderasi. Nah, ini saya kutip dari buku saku ya dari Kementerian Agama tentang moderasi beragama. Nah, ajaran-ajaran wasatiyah itu juga ada landasannya gitu kan, yang dilandaskan pada surat Al-Baqarah ayat 143. Bismillahirrahmanirrahim. Fakadzalika ja'alnakum ummatan wasaton litakunu syuhada 'alan nasi wa yakunu rasulu 'alaikum syahida. Yang artinya adalah dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Nah, ini adalah salah satu ayat yang menjadi landasan mengenai wasatiyah Islam. Oke, selanjutnya adalah lalu di mana gitu kan? Di mana posisi orang moderat di antara 2 kutub yang berbeda. Di slide berikutnya, bahwasanya orang moderat itu harus berada di tengah-tengah, gitu. Berdiri tegak di antara 2 kutub yang berseberangan. Artinya apa? Ia itu tidak boleh berlebihan di dalam beragama, tetapi di sisi lain juga tidak berlebihan di dalam menyepelekan agama, gitu kan. Singkat kata, bahwa moderasi itu memiliki tujuan untuk menengahi serta mengajak kedua kutub yang berseberangan di dalam beragama untuk bergerak ke tengah. Artinya apa? Mungkin ada teman kita, ada saudara kita atau siapapun itu yang dirasa dirasa berlebihan dalam beragama atau menyepelekan dalam beragama, itu bisa kita ajak untuk bergerak ke tengah. Seperti halnya yang di awal tadi, seperti bandul atau bandul beragama atau bandul pendulum itu. Bagaimana berusaha untuk mencari titik keseimbangan, itu pun di dalam beragama juga. Sehingga kita bisa kembali pada esensi ajaran agama, yakni salah satunya adalah memanusiakan manusia. Oke, slide berikutnya. Mungkin saya langsung saja mengenai berikutnya lagi, Mas. Mengenai moderasi beragama itu bukan berarti, moderasi beragama itu bukan berarti menjadikan sikap dan juga pandangan diri yang tidak teguh pendirian, tidak serius dan tidak sungguh-sungguh dalam mengamalkan ajaran agamanya gitu kan. Nah, ini seperti yang saya katakan sebelumnya tadi, bahwa kita di dalam beragama itu yang pertama adalah tidak boleh berlebihan di dalam beragama. Ya misalkan contohnya melaksanakan sholat itu merupakan kewajiban bagi umat Islam contohnya ya. Tetapi apabila gitu kan kita mengerjakan misalkan di tengah jalan itu kan tidak pada tempatnya dan itu juga tidak moderat gitu kan. Artinya kita tidak beribadah sesuai dengan tempatnya. Nah, meskipun gitu kan ada sebuah anjuran misalkan kita boleh sholat dimanapun asalkan tempat tersebut adalah suci dan bersih. Nah, akan tetapi jika kita melaksanakan itu mengganggu ketertiban umum, nah itu juga tidak baik gitu kan. Itu sebagai salah satu contoh kecil ya mengenai di dalam beragama. Lalu moderasi beragama itu bukan mengubah esensi agama. Nah, itu salah satunya. Jadi selanjutnya di set berikutnya itu mengenai moderasi beragama yang dimaksud adalah ini yang perlu kita garis bawahi ya, bahwa yang dimoderasi itu bukan agamanya ya, tetapi adalah sikap
keberagamaan kita atau sikap keagamaan kita yang perlu dimoderasi jika memang tidak selaras dengan nilai-nilai ajaran agama. Nah, saya kira semua agama gitu kan mengajarkan tentang nilai-nilai kebaikan, baik di dalam Islam, di dalam Kristen, di dalam Hindu, Buddha, dan agama-agama yang lainnya. Saya yakin jika tidak berseberangan dengan nilai-nilai agama, saya yakin semua agama itu mengajarkan nilai-nilai kebaikan atau keagamaan. Akan tetapi memang ada beberapa kelompok misalkan atau beberapa individu yang memang sikapnya itu ya yang perlu dimoderasi. Misalkan menyelewengkan di dalam beragama, berlebihan dalam beragama, menyepelekan agama dan lain sebagainya. Jadi moderasi beragama itu bahkan merupakan esensi agama dan mengimplementasikannya menjadi keniscayaan dalam konteks masyarakat yang plural, multikultural seperti Indonesia. Demi apa gitu kan? Nah, demi mewujudkan kehidupan yang toleran, kehidupan yang harmoni, baik di dalam intra umat beragama maupun antar umat beragama, baik di dalam pemeluk sesama agama maupun di dalam antar umat beragama. Lalu bagaimana gitu kan? Oke, mungkin minta tolong untuk slide-nya bisa dilanjut ke bagian apa namanya? Lanjut lagi Mas. Ke Indonesia negara plural dan multicultural gitu kan. Oke, lanjut lagi. Lanjut next. Oke, next. Nah, ini lanjut lagi. Saya lagi. Nah, ini bisa kita lihat gitu kan. Indonesia negara yang plural dan multicultural. Kita bisa melihat lah bagaimana kondisi negara kita gitu. Luas wilayah laut 5,8 juta kilometer. Nah, sebelumnya Mas, kepulauan terdiri dari kurang lebih adalah 17.000 pulau kecil dan pulau besar. Yang 75%-nya adalah laut. Garis terbentang antara 81.000 kilometer, ini dikatakan sebagai terpanjang di dunia, memiliki 300 suku, 300 bahasa daerah, bahkan sekitar 580 dialek. Misalkan di Jawa sendiri misalkan ya. Jawa pun itu dialeknya sangat banyak sekali ya. Ada yang Jawa alus misalkan, ada yang Jawa sekitar Banyumasan dan lain sebagainya, Ngapak gitu kan. Itu dari segi dialek saja. Bahkan bahasa Indonesia adalah bahasa nasional yang digunakan sebagai bahasa nasional berdasarkan pada Kongres Sumpah Pemuda tahun 1928. Negara kesatuan yang berbentuk sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, selanjutnya. Ini bisa kita lihat contoh dari bagaimana Indonesia adalah negara yang plural. Ya, meskipun ada Islam, ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha, Konghucu, atau kepercayaan yang lainnya. Nah, itu ya menandakan bahwa Indonesia itu adalah negara yang sangat plural itu kan. Ya, kita tidak bisa memungkiri meskipun Indonesia itu sebagai negara yang mayoritas muslim terbesar di dunia. Tetapi tidak bisa memungkiri gitu kan. Bagaimana kehidupan minoritas lainnya. Nah, inilah yang mungkin harus kita jaga. Ya, kita tidak perlu menghakimi dari adanya agama lain atau kepercayaan lain, tetapi kita bisa menghormati asalkan tidak mengusik dari kita atau mengusik dari keberagaman kita. Oke, selanjutnya adalah bagaimana ciri khas dari Indonesia. Nah, ini yang perlu kita ketahui juga gitu kan. Di dalam hal agama di Indonesia gitu kan. Banyak peneliti itu berpendapat bahwa ada paradoks demografi. Nah, meskipun populasi mayoritas muslim itu 87%, Indonesia secara konstitusional itu bukan negara Islam. Di sisi lain juga bukan negara sekuler. Akan tetapi secara konstitusional, Indonesia itu merupakan negara kesatuan yang mewujudkan dan juga menyederhanakan filsafat yang disebut sebagai Pancasila atau 5 prinsip. Oleh karena itu, penerimaan umat Islam terhadap Pancasila tidak diragukan lagi merupakan salah satu akar pluralisme Islam di Indonesia yang sangat penting. Oke, selanjutnya adalah Indonesia sebagai negara majemuk gitu kan. Negara majemuk, bagaimana yang pertama adalah mentransformasikan kesadaran multikulturalisme menjadi identitas nasional. Nah, dengan bertumbuhnya pada penghargaan terhadap kemajemukan, heterogenitas, pluralitas masyarakat Indonesia gitu kan. Untuk itu, Bhinneka Tunggal Ika itu sebagai teks ideal yang senantiasa perlu dibaca ulang pada setiap zaman gitu kan. Karena pada prinsipnya identitas itu tidak pernah final gitu.
Dan yang kedua adalah membangun integrasi nasional yang berbasis multikulturalisme dengan mendorong kesadaran masyarakat. Oke, mungkin bisa dilanjut slide berikutnya. Menggunakan hak konstitusi gitu kan, yang sebelumnya Mas. Nah, ini hak berpendapat, hak memperjuangkan keadilan itu diatur gitu dalam undang-undang kita gitu kan, sehingga kita bisa berpartisipasi aktif di dalam pembangunan negara atau pembangunan Indonesia gitu. Yang ketiga adalah multikulturalisme. Multikulturalisme ini bukan saja hanya menuntut kehidupan berdasarkan atas Bhinneka Tunggal Ika yang penuh dengan toleransi, nilai-nilai kerukunan, tetapi juga pengertian dan juga penghargaan atas budaya, antar agama, etnik dalam membina suatu tatanan masyarakat yang penuh dengan kedamaian dan juga ketentraman dan juga cinta kasih bagi sesama umat maupun sesama warga negara. Nah, ini kalau kita melihat dari konteks Indonesia sebagai negara maju. Oke, berikutnya, Indonesia sebagai negara berasaskan Pancasila gitu kan. Yang kita ketahui 5 asas gitu kan. Ketuhanan yang Maha Esa itu adalah nilai agama. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu sebagai humanity, kemanusiaan gitu kan. Persatuan Indonesia, nation state. Kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Itu sebagai nilai demokrasi. Dan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia ini sebagai sebuah nilai-nilai sosial yang bisa kita lihat dari berbagai asas, beberapa asas yang ada di dalam Pancasila. Oke, selanjutnya Mas, untuk operator. Oke, lanjut lagi, satu lagi. Nah, ini sebelumnya ini adalah salah satu bangunan gitu kan. Ini saya ingin mencoba untuk memberikan contoh gitu kan. Bagaimana bangunan dari Masjid Cengho di Surabaya ini itu mencerminkan budaya akulturasi Tiongkok, Jawa, dan juga Islam. Nah, ini bagaimana sebuah akulturasi gitu kan, bagaimana budaya Tiongkok, budaya Jawa, dan juga Islam itu menyatu di dalam sebuah bangunan ini gitu kan, di dalam bentuk masjid. Nah, ini adalah salah satu cerminan akulturasi budaya gitu kan. Oke, berikutnya ini mungkin yang tidak asing juga bagi teman-teman semua. Kalau teman-teman berkunjung di Kudus gitu kan. Selanjutnya Mas, selanjutnya keunikan masjid Kudus gitu kan. Gaya kombinasi antara candi Hindu dan juga Islam. Ini menyatu. Nah, ini seperti yang dikatakan oleh Pak Adeni tadi gitu kan. Ini adalah salah satu peninggalan Wali Songo, yakni Sunan Kudus. Bagaimana Sunan Kudus itu melalui dakwahnya, meskipun di sana dulu di kawasan Kudus itu mayoritas Hindu, tetapi dengan kedatangan Islam yang dibawa oleh Sunan Kudus itu tidak kemudian menyingkirkan mengenai budaya yang ada di dalam Hindu, tetapi adalah bagaimana Islam itu agama yang damai. Yang salah satunya adalah misalnya di dalam warga Kauman Kudus ini itu mereka di setiap hari raya Idul Adha itu tidak boleh menyembelih sapi, gitu kan. Karena sapi adalah salah satu hewan suci di dalam tradisi agama Hindu. Sehingga masyarakat Kudus yang berada di lingkungan sekitar Masjid Aqsa Kudus ini itu dalam menghormati tradisi masa lalu atau tradisi leluhurnya, yakni yang dibawa oleh Sunan Kudus, itu merupakan salah satu bentuk toleransi, gitu kan. Yang ini sangat nyata bisa kita lihat. Bagaimana kita bisa menghormati terkait dengan adanya agama lain tanpa harus mengucilkan atau menyingkirkannya. Oke, selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, ini adalah bangunan dari Masjid Istiqlal dan juga Gereja Katedral di Jakarta yang berdiri berhadapan atau bersebelahan gitu kan. Ini adalah salah satu bentuk perwujudan gitu kan yang toleransi di dalam beragama. Oke, selanjutnya ini mungkin untuk mempersingkat waktu, nanti kita lebih banyak diskusi. Mungkin juga ada pembicara berikutnya, Pak Saiful Anwar. Bagaimana bentuk-bentuk dari toleransi? Pertama adalah toleransi agama. Nah, toleransi agama ini adalah toleransi yang menyangkut keyakinan yang berhubungan dengan akidah atau sikap lapang dada untuk memberi kesempatan pemeluk agama lainnya dalam beribadah menurut ketentuan agama yang diyakini. Nah, tentu yang saya katakan di awal-awal tadi bahwa kita tidak perlu mengusik dari agama orang lain atau agama lain. Nah,
Yang penting adalah bagaimana kita bisa menghargai, bisa menghormati terkait dengan keberadaan dari pemeluk agama lainnya. Yang kedua adalah toleransi sosial yang berorientasi terhadap toleransi kemasyarakatan. Nah, di dalam masyarakat yang beragam, karena adanya keberbedaan agama yang dianjurkan untuk menegakkan kedamaian dan juga melakukan kerjasama dengan orang-orang yang berlainan agama dalam batas-batas yang telah ditentukan. Meskipun toleransi itu adalah salah satu bentuk yang diharuskan ya, tetapi juga tidak semua hal bisa kita toleransi gitu kan, terutama dalam hal akidah. Nah, suatu ketika sebuah cerita ketika dulu Nabi Muhammad misalnya diminta oleh kelompok-kelompok kafir Quraisy ya, bahwa hei Muhammad, maukah kamu menyembah Tuhanku gitu kan, dan kemudian nanti saya akan menyembah Tuhanmu juga, nanti juga kita saling ibaratnya dalam tanda kutip itu tukar Tuhan gitu kan. Nah, ini kemudian keluarlah ayat lakum dinukum wal yatim itu. Bagaimana agamaku agamaku, agamamu ya agamamu gitu kan. Nah, di dalam hal akidah ini toleransi tidak dibenarkan gitu kan. Nah, maka dari itu toleransi itu juga ada batasnya. Tidak semua hal itu bisa kita anggap sebagai bentuk dari toleransi. Oke, selanjutnya prinsip toleransi antar umat beragama. Di slide berikutnya bahwasanya di sini tidak boleh ada paksaan di dalam beragama, baik paksaan itu berupa halus maupun dilakukan secara kasar. Itu prinsip yang pertama. Yang kedua adalah manusia berhak untuk memilih dan memeluk agama yang diyakininya, beribadat menurut keyakinan itu. Nah, ini sesuai dengan tadi agamaku agamaku, agamamu agamamu gitu kan. Jadi di dalam ranah akidah atau ranah teologi gitu kan, itu tidak bisa kita tawar gitu kan. Yaitu ranah pada masing-masing pemeluk agama. Dan yang ketiga adalah tidak akan berguna memaksa seseorang agar mengikuti suatu keyakinan tertentu. Dan yang keempat adalah Tuhan yang Maha Esa tidak melarang hidup bermasyarakat dengan yang tidak sepaham atau tidak seagama. Dan dengan harapan menghindarkan saling bermusuhan. Oke, slide berikutnya ini adalah beberapa contoh-contoh ya mengenai toleransi umat beragama. Nah, yang pertama adalah mengenai perwujudan toleransi beragama. Di slide berikutnya, bahwasanya perwujudan toleransi beragama itu adalah memahami mengenai perbedaan. Nah, kita harus memahami bahwasanya kita hidup itu berbeda, tidak sama, gitu kan. Sehingga bisa kita lihat, bisa kita penuhi mengenai dengan adanya perbedaan itu sendiri. Sikap tolong menolong antar sesama umat tanpa membedakan kelompok, suku, ras, agama maupun lainnya. Nah, ini tolong menolong salah satu prinsip gitu kan, prinsip toleransi. Ya, kita tolong menolong itu tidak memandang apa agamanya, apa sukunya, apa rasnya dan lain sebagainya. Kemudian rasa saling menghormati antar sesama manusia. Nah, bukan hanya di dalam ranah agama ya, tetapi bagaimana kita antar sesama manusia itu harus bisa saling menghormati. Dan yang kedua mengenai pelaksanaan toleransi beragama. Yang pertama adalah memperbaiki dan juga menjaga tempat atau fasilitas umum. Nah, jadi bukan hanya beragama saja ya, dalam hal ranah beragama saja ya, tetapi juga hal-hal sekecil, hal sepele ini juga bisa menjadi prinsip bisa kita menjaga keutuhan kedamaian gitu kan antar sesama umat maupun antar umat beragama. Kerja bakti, membantu kecelakaan lalu lintas. Ini kan tidak perlu kita menanyakan apa agamanya gitu kan, apa kelompoknya, kan tidak perlu gitu kan. Ini atas nama kemanusiaan. Atau kita menolong orang yang terkena musibah atau yang terkena bencana alam. Ini kan tidak perlu gitu kan, tidak perlu menanyakan apa agamanya, menanyakan apa sukunya, kelompoknya. Ya kalau kita atas nama kemanusiaan ya tentu kita bantu gitu kan. Tidak perlu menanya apa latar belakang dari orang yang akan kita bantu. Berikutnya, ini terakhir mungkin untuk mempersingkat waktu, merawat kebinekaan. Slide berikutnya, merawat kebinekaan demi keutuhan NKRI melalui moderasi. Saya minta tolong untuk slide berikutnya. Selanjutnya, satu lagi. Ini, bahwa indikator beragama yang moderat itu ada beberapa indikator. Pertama adalah komitmen kebangsaan.
meliputi Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945, dan juga NKRI. Nah, ini yang kita bahas hari ini. Bagaimana kita merawat toleransi untuk keutuhan NKRI. Salah satunya adalah indikatornya adalah komitmen kebangsaan. Yang kedua adalah toleransi. Nah, ini yang kita juga bahas hari ini. Toleransi ya, kita bisa sikap terbuka, seperti apa yang saya contohkan sebelumnya ya, lapang dada, menerima adanya perbedaan, sukarela. Terus selanjutnya adalah anti kekerasan. Nah, anti kekerasan ini ya menciptakan rasa aman, rasa damai, tidak melakukan kekerasan atas nama agama, tidak merasa mendapatkan ketidakadilan. Ini sebagai bentuk anti kekerasan. Dan yang keempat adalah akomodatif terhadap kebudayaan bangsa. Nah, akomodatif terhadap kebudayaan bangsa ini menjadi salah satu nilai-nilai yang harus kita perteguh juga, gitu kan. Mengenai prinsip-prinsip tolong menolong atau gotong royong, gitu kan. Nah, ini juga sangat bagus sekali, gitu kan. Apalagi di masyarakat pedesaan. Tanpa misalnya kita meminta bantuan kepada siapapun, jika kita merasa misalkan ada yang terkena musibah, ada yang terkena bencana alam atau lain sebagainya, ini rasa gotong royong atau tolong menolong itu secara tidak langsung itu muncul, gitu kan. Ini yang harus kita perteguh kembali, gitu kan. Musyawarah, jika ada suatu hal yang bisa kita musyawarahkan, mencari solusi, ini juga sangat penting. Dan juga kearifan lokal. Nah, kearifan lokal ini juga harus kita kuatkan, gitu kan. Nah, selain kita agama mayoritas, misalkan juga kearifan lokal ini juga harus kita tunjuk tinggi. Bagaimanapun adanya kearifan lokal ini juga menjadi nilai tersendiri, gitu kan, bagi kebudayaan bangsa. Oke, selanjutnya adalah bangsa Indonesia adalah bangsa atau umat yang moderat, gitu. Melalui semboyan Bhinneka Tunggal Ika di slide berikutnya. Oke, mengenai prinsip gotong royong, hidup secara bersama, secara berdampingan, secara damai, dan juga proses masuknya agama itu secara damai. Misalkan Islam, gitu kan. Kita hampir jarang mendengar, gitu kan, bagaimana proses masuknya agama Islam, bagaimana proses masuknya agama Kristen itu menggunakan kekerasan. Akan tetapi beberapa tahun terakhir mungkin ya kekerasan atas nama agama ini sering muncul. Nah, inilah yang harus kita moderasi, gitu kan. Bahwasanya sikap-sikap seperti itulah yang tidak bisa kita benarkan mengenai penyimpangan-penyimpangan dalam beragama maupun lain sebagainya. Oke, slide berikutnya. Slide selanjutnya. Minta tolong slide berikutnya ya. Ya. Oke, selanjutnya lagi. Nah, ini mengenai moderasi sebagai sebuah keharusan. Bahwa moderasi beragama itu sangat urgent lah, gitu kan, untuk terus disosialisasikan, itu kan, di tengah-tengah masyarakat yang majemuk. Dikarenakan apa? Moderasi beragama sama-sama dengan juga merawat tentang kebinekaan atau keindonesiaan. Untuk apa, gitu kan? Untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, dalam masyarakat yang majemuk seperti Indonesia, moderasi beragama itu menjadi sebuah harga mati, gitu. Karena hanya dengan saling menghargailah kerukunan antar umat beragama itu bisa akan terjaga dengan baik. Dalam bernegara, perbedaan ras, suku dan agama itu memang menjadi konsekuensi, gitu kan. Apalagi negara yang menganut demokrasi seperti Indonesia. Bentuk moderasi ini bisa berbeda antar satu tempat dengan tempat yang lainnya, tetapi sikap moderasi itu berupa pengakuan atas keberadaan pihak-pihak lain, pemilikan sikap toleran, penghormatan atas perbedaan pendapat, dan juga tidak memaksakan kehendak dengan cara kekerasan. Nah, ini makanya mengapa moderasi itu menjadi sebuah keharusan di era sekarang ini. Oke, slide terakhir mungkin saya akan coba untuk mencoba memberikan sebuah gambaran terkait dengan ekosistem dari penguatan moderasi beragama. Slide berikutnya, bahwa moderasi beragama itu dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling bertautan atau ada saling bertautan, gitu kan. Setiap faktor yang berinteraksi dan saling mempengaruhi sehingga membentuk sebuah sistem yang kompleks.
Sehingga penguatan moderasi beragama itu perlu dilakukan secara holistik dan juga komprehensif dengan pendekatan sinergitas kerjasama. Nah, ini bisa kita gambarkan gitu kan, melalui masyarakat, pendidikan, keagamaan, media, gitu kan, politik dan juga negara. Jadi yang saya katakan tadi perlu yang namanya dilakukan secara holistik dan juga komprehensif dengan pendekatan sinergitas kerjasama. Nah, ini mungkin kata kuncinya ya. Jadi baik itu di masyarakat melalui praktek keberagamaan, budaya, keluarga, keterlibatan perempuan dan juga anak muda. Apalagi teman-teman di sini mungkin mayoritas anak-anak muda ya. Bagaimana generasi milenial ini merupakan generasi yang di sisi lain merupakan sebagai bonus demografi, tetapi di sisi lain juga dalam tanda kutip ancaman gitu kan. Nah, karena ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa milenial gitu kan itu merupakan salah satu kelompok yang rentan gitu, rentan terhadap adanya paham-paham radikalisme, ekstremisme, intoleransi dan lain sebagainya. Termasuk juga pendidikan, baik itu penanaman nilai-nilai agama, pendidikan formal, non formal, atau pendidikan masyarakat yang informal, ini juga sangat penting. Keagamaan, termasuk pemuka agama, organisasi keagamaan, rumah ibadah, penyiar agama, pendidikan agama, hingga komodifikasi agama. Lalu media ini juga berperan sangat penting ya, bagaimana adanya komodifikasi kasus agama, kemerdekaan dalam berpendapat, distorsi informasi, distribusi otoritas keagamaan, dan lain sebagainya. Lalu juga politik mengenai praktik politik kekuasaan, kebangsaan, dan juga populisme. Kemudian negara juga sangat penting ya, bagaimana ideologi, paradigma konstitusional, kebijakan program layanan, dan lain sebagainya, ini juga sangat penting. Nah, oleh karena itu, adanya sinergitas, adanya sinergi antar berbagai kelompok masyarakat atau kelompok-kelompok tertentu, ini sangat penting sekali. Dari mulai masyarakat dengan peran negara, ini sangat ibaratnya saling berkelindan gitu kan, saling bertautan. Nah, ini yang saya rasa sangat penting untuk bisa kita renungkan bersama, untuk bisa kita wujudkan bersama bagaimana konsep moderasi ini bisa kita wujudkan untuk mewujudkan toleransi dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan dalam sesi kali ini. Mungkin nanti akan disempurnakan oleh Pak Saiful Anwar. Mungkin untuk itu saya kembalikan ke moderator. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pemateri Pak Tias. Jadi tadi sudah dipaparkan sedikit ya terkait mengenai moderasi beragama dan bagaimana menjaga keutuhan NKRI. Untuk selanjutnya materi berikutnya yaitu Bapak Dr. Saiful Anwar LCMA, kami persilahkan. Terima kasih Pak Moderator. Dengar suara saya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Terima kasih kepada moderator, para panitia yang telah memberikan saya waktu untuk mengisi webinar ini. Kemudian yang saya hormati Bapak Adi sebagai dosen KKN. Kemudian
Terdengar ya suara ya? Tadi mohon maaf termut ya. Yang saya hormati, saya ulang ya, yang saya hormati kepada moderator, kemudian para panitia webinar, kemudian yang saya hormati pula pada sahabat saya ini, Bapak Adeni MA, dosen pembimbing lapangan KKN, kemudian juga pembimbing Tias Tono Taufik yang tadi sudah memaparkan yang luar biasa, memaparkan terkait dengan moderasi dan toleransi beragama. Kemudian para peserta webinar nasional moderasi beragama, merawat toleransi antar umat beragama demi terciptanya keutuhan NKRI. Teman-teman semua, saya akan berbicara mungkin 15 menit sampai 20 menit karena tadi luar biasa pemateri pertama ini sudah lengkap ya terkait dengan definisi, kemudian moderasi dan toleransi. Saya akan berbicara terkait dengan sisi lain, yaitu sisi kesariahan dan juga sisi dari pengalaman saya bergaul dengan orang-orang yang tidak sepaham dengan saya. Bergaul dengan orang yang tidak sepaham, baik dari yang kalangan ekstrim, ya, kalangan radikal maupun dari kalangan yang lain. Saya memang lebih setuju dengan praktisi ya sebenarnya ya, karena memang saya backgroundnya ini campur-campur dari semenjak saya SMP ke SMA saya di pesantren NU, kemudian setelah lulus SMA ya atau aliyah saya pesantren lagi 2 tahun 3 tahun di Persis, kemudian saya juga lanjut pesantren lagi di Muhammadiyah, kemudian saya melanjutkan ke Libya punya Saudi, Universitas Islam Muhammad bin Saud, Saudi Arabia itu LC, sekarang ada di Buncit, itu sampai selesai syariah. Nah, kemudian saya lanjut lagi ke S2 UIN Jakarta, kemudian S3 UIN Jakarta. Nah, sehingga sekarang juga saya aktif di MUI, sehingga saya ingin berbagi pengalaman saja untuk melengkapi pemateri yang pertama tadi. Para peserta webinar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkait dengan moderasi beragama itu memang ada 2 poin. Yang pertama adalah poin posisi kita terhadap agama lain dan posisi kita terhadap antar agama atau posisi kita terhadap sesama agama kita. Terhadap agama lain bagaimana sikap kita, kemudian terhadap yang seagama dengan kita bagaimana sikap kita ketika kita menemukan perbedaan pendapat dan lain sebagainya. Ini saya akan men-streng kedua tema tersebut. Yang pertama adalah terkait dengan hubungan kita ke antar agama, ya, artinya non-Muslim, antara umat Islam dan Muslim, kemudian juga Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah moderasi beragama kita kepada orang yang di luar atau di luar seagama dengan kita. Itu yang pertama yang harus kita lakukan adalah jangan sampai kita memaksakan orang lain ikut ke agama kita. Nah, itu yang paling penting yang sudah kita dengarkan tadi di materi yang pertama. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Kemudian juga prinsip yang kedua jelaskan di surat Yunus ayat 99, walau syaa rabbuka, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa saja menjadikan semua di dunia ini Islam semua, atau semua Kristen semua, dan lain sebagainya. Nah, tetapi kenapa justru Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghendaki demikian? Nah, ini kan poin yang perlu kita garis bawahi begitu. Nggak bisa kita memaksakan semuanya Islam semua, semuanya Kristen semua, atau di kalangan kita misalnya di intern kita semuanya harus ikut pendapat kita semua. Ya, karena faktanya di surat Yunus pun kita tahu bahwasanya kalau seandainya Tuhan kita atau Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki bisa saja, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghendaki demikian. Ingin menghendaki adanya perbedaan satu sama lain, baik dengan agama lain atau dengan kalangan kita sendiri. Itulah yang kita perhatikan terkait dengan hubungan kita dengan agama lain. Kemudian terkait dengan agama lain pun, sikap kita terhadap agama lain itu jangan sampai kita beranggapan bahwasanya
agama lain itu adalah agama yang lebih rendah, hina, dan lain sebagainya. Kenapa sebabnya? Karena memang kita berprinsip bahwasanya yang pertama lakum dinukum waliyadin, kan? Agama kita, agama kalian. Tidak perlu kita urus campur tangan kita terhadap agama lain dan lain sebagainya. Lana amaluna walakum amalukum. Amal kita, ibadah kita, amal kalian atau agama lain. Kita tidak bisa misalnya merendahkan amalan agama lain. Itu yang bisa nanti menyebabkan potensi daripada adanya intoleransi dan lain sebagainya. Nah, yang harus kita lakukan adalah justru saling menghormati, saling menghargai terhadap agama lain. Artinya, kalau memang di dalam prinsip, misalnya seorang Muslim, dia berprinsip misalnya inna dina indallahil Islam, misalnya ada di dalam Al-Quran itu. Sesungguhnya agama kita yang diridhoi bahasanya, yang di sisi Allah adalah agama Islam. Ya sudah, kita berprinsip seperti itu, orang lain pun, agama lain pun juga akan berprinsip seperti itu juga. Agama dia, misalnya ada orang yang non-Muslim, misalnya Nasrani, pasti mereka juga akan berprinsip bahwasanya agama dia adalah yang paling benar. Hindu pun sama, Buddha pun sama, dan lain sebagainya. Dan itu pun kita hormati masing-masing prinsipnya bahwasanya agama kita adalah agama yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang lain pun sama. Nah, kemudian yang patut juga digarisbawahi adalah moderasi itu, kalau dalam bahasa Arabnya, moderasi itu kan dalam bahasa Arabnya artinya wasatiyah. Kemudian kalau toleransi dalam bahasa Arabnya adalah samaha. Wasatiyah, wasamaha. Banyak karya-karya ilmiah, baik disertasi, tesis, atau skripsi-skripsi yang membahas terkait dengan moderasi, toleransi. Bahkan di Timur Tengah pun, kalau kita cek di googling juga ada, terkait dengan wasatiyah fil Islam, as-samahah fil Islam, dan lain sebagainya. Sudah ada yang membahas. Dan saya ingin menggarisbawahi terkait dengan bagaimana Islam memandang agama lain. Bagaimana Islam agama lain memandang agama lain. Kemudian juga bagaimana Rasulullah SAW berhadapan dengan agama lain. Memang ada sebagian kalangan kita, artinya bagi yang Muslim yang artinya yang mereka ekstrim memandang agama lain sehingga memaksakan kehendaknya dan lain sebagainya, itu memang mereka rata-rata salah dalam memahami tafsiran daripada berbagai ayat, khususnya misalnya ayat tentang jihad. Yang kita ketahui di dalam Islam ada ayat tentang jihad. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum di dalam Al-Qur'an. Bunuhlah mereka dimanapun mereka berada. Kemudian wa akhrijuhum haitsu wajadtumuhum di dalam Al-Qur'an juga ada di surat Al-Anfal. Dan keluarkan mereka, usir mereka dimanapun kamu temukan. Itu semua berawal dari ayat-ayat jihad. Tetapi mereka tidak memandang konteks dan kontekstual daripada penafsiran ayat tersebut. Sehingga ditafsirkan berbeda dengan kondisi pada zaman Rasulullah SAW. Ketika zaman sekarang adalah zaman yang damai, kemudian di zaman Rasulullah SAW, zaman yang ketika itu umat Islam dizolimi, diperangi, dan lain sebagainya, maka muncullah istilah yang namanya jihad. Bagaimanapun juga itu juga ada di agama-agama lain, konsep jihad memang ada. Artinya kalau kita diperangi, dibunuh, pasti kita akan melawan. Tapi kalau dalam keadaan damai, maka Rasulullah SAW pun ada di dalam fikihnya disebut dengan ahlu zimmah. Bahkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW kita kenal juga, mungkin sudah pernah didengar, dan kalau belum mungkin bisa dicek di hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang sangat populer. Barang siapa yang membunuh ahlu zimmah, maka sama saja dia membunuhku. Barang siapa menyinggung perasaan ahlu zimmah, yaitu non-muslim yang hidup berdamai dengan kita, hidup berdamai misalnya dengan komunitas-komunitas yang berbeda, tapi dia justru tidak berdamai, maka dia sama saja menyinggung perasaan Rasulullah SAW. Jadi itu yang kebanyakan sebagian kalangan komunitas itu yang mereka salah menafsirkan terhadap ayat-ayat tersebut. Ayat-ayat jihad, kemudian ma'an ahlu zimmah, dan lain sebagainya. Semua adalah pandangannya adalah semua harus mengikutinya dan lain sebagainya. Itu yang perlu kita luruskan dan lain sebagainya.
Para peserta webinar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin selanjutnya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika di Madinah itu ya. Itu beliau membuat kesepakatan. Ada yang namanya yang populer mungkin di kalangan kita yang mungkin kontroversial, ada namanya Piagam Madinah. Piagam Madinah, persepakatan damai antara umat Muslim, Nasrani dan Yahudi di kota Madinah. Kemudian juga ada yang namanya Perjanjian Hudaybiyah, Hudaybiyah 1, Hudaybiyah 2. Itu adalah sarana-sarana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun sama memiliki sifat moderat dan juga toleran. Tidak tidak seperti yang digambarkan oleh orang-orang bahwasanya Islam itu adalah ajaran jihad, bunuh dan lain sebagainya, kekerasan dan lain sebagainya. Faktanya tidak. Ada peperangan itu kalau kita baca secara sejarah itu dimulai ketika ada usikan-usikan. Coba lihat perang Badar, bagaimana mulainya. Ketika itu, kemudian perang-perang yang lain, itu semua adalah bukan diawali dengan perdamaian, justru diawali dengan dalam keadaan perang. Bayangkan ketika di zaman sekarang pun sama, di hukum Indonesia pun sama. Ketika ada negara lain, tetangga atau negara manapun menyerang Indonesia, apa Indonesia konstitusinya? Menyerang balik. Itu juga sudah maklum. Kalau ada yang menyerang kita, maka kita serang balik. Strateginya bagaimana? Maka ada yang menteri pertahanan dan lain sebagainya. Bukan menteri penyerangan, tapi menteri pertahanan. Pun juga sama di zaman Rasulullah SAW pun sama. Artinya tidak ada anggapan bahwasanya Rasulullah SAW mengajarkan peperangan, kekerasan dan lain sebagainya sepanjang yang saya baca dalam sejarah-sejarah. Kalaupun ada yang memahami seperti itu adalah salah pemahaman saja. Mereka tidak bisa tidak mempelajari konteks dan tekstual daripada sejarah tersebut atau peperangan tersebut bagaimana munculnya. Nah, kemudian yang selanjutnya terkait dengan internal kita. Artinya terkait dengan bagaimana hubungan internal antara sikap Muslim terhadap Muslim yang lain. Itu pun sama. Itu pun sama. Kita lihat banyak sekali perbedaan-perbedaan. Bahkan di Indonesia pun banyak sekali muncul golongan-golongan dan lain sebagainya. Ya jangankan di Indonesia, dulu di zaman Rasulullah SAW muncullah perbedaan. Para sahabat pun berbeda pendapat juga. Dan itu dimaklumi oleh Rasulullah SAW. Ya, ketika pernah juga terjadi ketika sahabat Nabi Muhammad SAW berbeda pendapat dalam hal misalnya penentuan sholat, misalnya apakah saya harus sholat atau tidak. Ini yang populer di hadis Bani Quraidah. Ya, ketika sahabat segolongan sholat, kemudian sahabat lain tidak sholat, tidak mengkafirkan, tidak saling mengaibkan dan lain sebagainya. Justru mereka saling menghormati. Ada yang sholat kasar, ada yang tidak sholat kasar. Karena mereka berbeda pemahaman terhadap teks tafsir daripada ucapan daripada Rasulullah SAW ketika mengatakan janganlah kamu sholat asar sebelum sampai Bani Quraidah. Rupanya belum nyampe penduduk ke tujuannya, belum nyampe ke tujuan Bani Quraidah, asarnya sudah pengen habis. Ada yang sholat asar karena waktunya sudah habis, tapi ada yang tidak sholat asar karena mengikuti pegangan daripada ucapan Rasulullah SAW. Berbeda penafsiran, tapi ketika dilaporkan kepada Rasulullah SAW, sikap Rasulullah sangat moderat. Tidak menyalahkan ini yang salah, tapi ia hanya membenarkan kedua-duanya. Kemudian sama juga banyak sekali di zaman Rasul pun terjadi ketika dua sahabat yang satu dia sholat lagi, satu tidak sholat lagi ketika tayamum. Dia sudah tayamum, kemudian dia sholat zuhur, kemudian dua-duanya sudah sholat zuhur, tapi kemudian air ada. Kemudian yang satu dia sholat lagi karena sudah ada air, yang satu tidak sholat lagi. Kemudian lapor kepada Rasulullah SAW, Rasulullah bersikap moderat juga. Artinya apa kata Rasulullah? Yang satu dapat 2 pahala, yang satu pahala wajib tambah pahala sunat, yaitu zuhurnya 2 kali. Yang satu lagi dia mendapatkan pahala wajib, sudah menggugurkan kewajiban. Itu moderatnya Rasulullah SAW. Dan tolerannya Rasulullah terhadap agama lain juga luar biasa. Coba kita lihat di hadis-hadis lain. Ini saya berbicara hadis ya. Karena kalau berbicara toleransi dan moderasi tadi sudah disinggung habis oleh Pak Tias. Jadi saya di sisi lain saja, sisi syariahnya saja. Dulu ketika Rasulullah SAW itu kita lihat ketika berhadapan dengan non Muslim, orang Yahudi, ketika ia melapor kepada Rasulullah SAW,
ya Rasulullah, saya pengen berzina, begitu. Nah, Rasulullah melihat ini orang non-Muslim, orang Yahudi. Bukannya Rasulullah menyalahkan dan lain sebagainya, justru malah Rasulullah bersikap moderat terhadap orang tersebut. Ini hadis populer di riwayat Muslim. Yang apa kata Rasulullah SAW? Kamu ingin berzina? Iya. Apa kata Rasulullah? Kamu bisakah kamu bayangkan andai kata yang kamu zinahi adalah ibu kamu? Kata Rasulullah. Anak perempuan kamu dizinahi. Kemudian saudara perempuan kamu. Begitu dijawab Rasulullah SAW, tidak menyalahkan, justru malah memberikan arahan-arahan, memberikan solusi itu kepada orang yang non-Muslim. Bukan langsung Anda salah, Anda begini, tidak begitu. Ini yang kita alami, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yang sangat sangat luar biasa tersebut, yang menjadi panutan kita. Nah, oleh karena itu maka sungguh salah ketika ada sebagian komunitas yang berpikiran artinya ke kiri. Ke kiri itu artinya tanda kutip ya, dia ke radikalisme, kemudian ekstremisme dan lain sebagainya, memandang bahwasanya pendapatnya yang paling benar, pendapat lain adalah salah. Pendapatnya yang paling benar, pendapat lain salah. Padahal ya dari sisi syariah, dari sisi fikih, ya, saya belajar fikih itu dari S1-nya syariah, S2 syariah, S3 syariah, itu yang ada yang saya pelajari perbedaan-perbedaan semua. Perbedaan mazhab Syafi'i, mazhab semua perbedaan-perbedaan semua. Nggak ada yang beda. Semua perbedaan semua. Bayangkan ketika saya berhadapan dengan kasus seperti itu. Nah, itu akhirnya apa? Ya, akhirnya yang kita dapat simpulkan adalah ya, kalau orang salah untuk memahami dan menganggap orang lain adalah salah, kemudian ia adalah benar sendirian, maka menurut saya itu adalah pemahaman yang salah. Nah, kemudian memang ada batasannya. Artinya dalam fikih ya, dalam kajian syariah itu memang ada batasannya. Ada disebut dengan qot'iyah, ada disebut dengan zonniyah. Ada disebut dengan qot'iyah dan zonniyah dalam bahasa fikihnya, dalam bahasa syariah. Qot'iyah itu adalah dari sisi yang pasti tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Artinya ya kalau bahasa ininya adalah ya kalau sholatnya zuhurnya 4 ya 4, nggak mungkin zuhurnya 5. Kalau zuhurnya 5 berarti salah. Tapi walaupun ada orang yang misalnya zuhurnya 5, misalnya begitu, tapi kita tidak boleh menghantamnya, merendahkannya dan lain sebagainya. Misalnya ada yang sekarang ada misalnya golongan Ahmadiyah, misalnya begitu ya, yang dianggap sesat misalnya karena ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad misalnya. Ya, misalnya begitu. Walaupun ada yang sebagian Ahmadiyah kan ada banyak versi juga, ada yang menganggap itu aja bukan nabi, ada yang menganggap itu adalah dai saja, tapi anggap kita misalnya sebagai nabi. Yang kita lakukan adalah walaupun itu masalah qot'iyah ya artinya, tapi sikap kita terhadap mereka itu tidak seperti orang yang menghinakan, orang yang memusuhi dan lain sebagainya, begitu. Sama seperti sikap kita kepada orang yang kita anggap berbeda. Misalnya ketika ketemu dengan orang yang tidak sependapat dengan kita, justru malah tidak disalah-salahkan, tidak dimusuhi, justru malah kita berdampingkan dan lain sebagainya. Itu yang saya pahami. Artinya dalam konteks syariah memang ada namanya qot'iyah, ada zonniyah. Yang zonniyah itu yang mungkin ada perbedaan, pasti semua ada perbedaan. Tapi yang qot'iyah itu adalah yang tidak mungkin perbedaan, dan kalau ada perbedaan pun pasti itu adalah tidak, artinya tidak benar. Artinya misalnya ada orang yang mengatakan, misalnya kalau dari sisi syariah fikih misalnya, tadi saya berikan contoh sederhana, misalnya subuhnya dia 2, kemudian dia tambah 3, ya memang itu tidak benar. Tapi yang sikap kita, sikap moderat kita dan sikap toleran kita adalah tidak memusuhinya, kemudian tidak merendahkannya dan lain sebagainya, walaupun kita berpendapat dia salah. Ya itu kita pasti ada salah, ada benarnya. Ada salah, ada benarnya. Makanya kita tidak bisa menganggap semuanya, misalnya ini benar, kecuali kalau masuk dalam kategori yang namanya masalah khilafiyah. Artinya masalah yang sudah terjadi perbedaan pendapat. Para peserta webinar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang terakhir yang mungkin perbanyak diskusi saja. Dari zaman Rasulullah SAW sampai dengan sekarang, memang umat Islam itu selalu berhadapan dengan
tadi ya berhadapan dengan perbedaan, kemudian baik itu perbedaan pandangan dan lain sebagainya. Yaitu bermula yang pertama karena perbedaan penafsiran, perbedaan bahasa, kemudian perbedaan budaya. Bisa berbeda antara budaya di Indonesia dengan budaya di Malaysia atau budaya di Arab. Wajar ketika di Arab itu dia pakai cadar, di Indonesia tidak misalnya, itu berbeda budayanya, itu wajar. Kenapa? Akhirnya berbedalah penafsirannya terhadap cadar. Ada yang mengatakan cadar misalnya tidak, ada yang mengatakan cadar itu tidak sunnah dan lain sebagainya. Kemudian khilaf di kalangan para ulama. Nah itu semua adalah patut kita hormati, kita hargai, dan sekali lagi perbedaan itu memang terus-menerus terjadi sampai hari kiamat. Tidak mungkin kita bisa satukan. Tidak mungkin kita bisa satukan satu sama lain. Misalnya yuk satu saja. Satu saja misalnya kalau di Indonesia kita pengen jadikan komunitas di Indonesia satu saja begitu. Kemudian komunitas di Indonesia satu saja misalnya Muhammadiyah saja, NU saja, tidak bisa. Itu namanya melanggar melanggar sunnatullah bahasanya. Melanggar sunnatullah. Ya karena memang pada hakikatnya kita berbeda. Makanya perlulah memang didalami di pengayaan seminar-seminar ini. Pengayaan namanya moderasi beragama, kemudian toleransi dalam beragama, supaya apa ketika kita bertemu dengan orang yang tidak sependapat kita, maka kita sudah terbiasa. Saya sering bertemu dengan orang yang, mohon maaf, teman saya pun sekelas itu pernah kakak kelas ya, pernah dipenjara dalam kasus terorisme. Ya karena saya lulusan LIPIA gitu ya, lulusan LIPIA syariah begitu kan. Dan dia memang pemahaman yang luar biasa, pemahamannya terhadap ayat jihad itu yang luar biasa dan lain sebagainya. Nah, kemudian di murid-muridnya juga sama, artinya pernah sekelas juga dengan saya dan saya bergaul dengan mereka dan saya paham, oh iya ini mereka memahami ayat seperti ini. Itu yang saya paham. Kemudian saya juga pernah bergaul dengan orang yang menganggap artinya ya berbagai kalangan lah. Ya, saya pernah di MUI juga, pernah istilahnya masuk ke komisi dakwah, kemudian komisi hubungan antar lembaga dan lain sebagainya, seling bersilaturahim. Dan yang saya pahami adalah memang perlunya penguatan terhadap nilai-nilai tadi moderasi dan toleransi beragama. Supaya apa? Ketika kita bertemu dengan orang yang berbeda pendapat, orang yang tidak sepaham dengan kita, atau orang yang berbeda agama dengan kita tidak bayangannya kita tidak membayangkan ini musuh saya dan lain sebagainya. Tidak seperti itu. Justru kita rangkul, kemudian kalaupun kita ajak diskusi. Memang dalam Islam ada yang namanya dakwah. Ya, kita sudah paham semua. Ya, kalau kita baca kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf kan begitu. Kita semua ada dai, mengajak. Tapi kita hanya mengajak saja, nggak bisa memberikan hidayah. Ya, kalau misalnya kita ketemu dengan orang yang berbeda agama misalnya, ajak mau ke agama kita ya silakan aja. Kalau nggak mau ya jangan dipaksa-paksa. La ikraha fiddin. Atau kalau kita pengen mengajak orang yang berbeda paham dengan kita dari sisi antar umat Islam misalnya, kita pemahamannya A, kemudian yang lain pemahamannya kita ajak, ya tidak masalah juga. Tapi tidak bisa memaksakan kehendaknya. Ya, karena tadi yang kita inginkan adalah tadi, walaupun kita prinsipnya dai, tapi kalau kita mengajak itu kita hanya sebagai poin mengajak saja, bukan memberikan hidayah. Kalau kutip adalah tanda kutip terhadap agama lain, tapi kalau terhadap kita sendiri, nah itu masuk ke wilayah yang kita sebut dengan masalah khilafiyah. Mungkin itu saja dari saya, sekedar prolog pembuka. Mungkin nanti diperluas dengan diskusi-diskusi. Wal afu minkum, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali ya Pak tadi bagaimana menganalogikan historis pada masa Nabi Muhammad dengan konteks sejarah Indonesia, berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, untuk sesi selanjutnya yaitu saya persilakan kepada teman-teman sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan. Saya buka 3 pertanyaan untuk termin pertama terlebih dahulu, karena nanti ada door prize ya untuk peserta.
Silakan angkat tangan terlebih dahulu dan perkenalan. Silakan teman-teman sekalian. Tadi ada beberapa pertanyaan yang sudah diajukan melalui inbox. Langsung ditanyakan saja, tidak apa-apa. Saya izin bertanya, Kak. Ya, silakan. Mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa on cam, jadi saya ingin bertanya kepada Pak Tias. Tadi kan Bapak menyebutkan beberapa tantangan yang harus dihadapi begitu dalam moderasi agama ini. Jadi saya ingin bertanya, bagaimana cara kami sebagai mahasiswa untuk menyelesaikan begitu Pak beberapa tantangan dalam moderasi beragama ini gitu. Terima kasih Pak. Mohon maaf Kak, Ya, saya silakan. juga izin bertanya. Sudah pertanyaannya bisa. Apakah boleh langsung bertanya Kak? Ya, silakan. Oke, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf karena tidak bisa on cam. Perkenalkan saya Amalia Putri dari kampus Unugiri Bojonegoro. Pertanyaannya, tadi kan kita membahas tentang toleransi umat beragama. Nah, ketika semuanya sudah merawat toleransi tersebut, apakah ada jaminan NKRI akan baik-baik saja? Karena jika dilihat kondisi sekarang, saya rasa toleransi itu sudah cukup baik. Namun yang namanya oknum itu akan terus bertambah seiring dengan kemajuan zaman. Karena bukankah yang seharusnya dirawat itu rasa takut terhadap Tuhan oleh pejabat-pejabat yang secara terang-terangan merusak keutuhan. Kemudian yang kedua, menurut Bapak-Bapak pengisi tadi, bagaimana moderasi beragama dalam perspektif gender? Ya. Sudah ada 2 penanya, satu lagi. Ya Kak, boleh saya Silakan. bertanya secara? Ya, Jonathan, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Jonathan Dinoko Tambunan dari Universitas Mertulangi. Ingin bertanya secara langsung kepada Bapak Saiful Anwar. Proses permasalahan sekarang disintegrasi bangsa salah satu diakibatkan ujaran hate speech oleh seorang atas komunitas pribadi menyerang suatu komunitas tertentu. Inilah menjadi keretakan sesama anak bangsa. Bagaimana rekomendasi Bapak sebagai langkah strategis dalam penguatan sistem kurikulum terhadap pembelajaran mengenai nilai-nilai moral Pancasila? Dikarenakan banyak sekali generasi milenial atau mahasiswa yang terjerat dalam kasus paham radikalisme akhir-akhir ini. Sebagai sebuah proses upaya preventif dalam menjaga keutuhan NKRI, Pak. Terima kasih, Pak. Halo? Halo? Halo, sudah ya? Oh ya, pertanyaan saya Pak sudah jelas Pak tadi Pak. Pertanyaan singkatnya bagaimana Jonathan, bisa diulangi? Tadi terkendala putus. Begini Pak, inti dari pertanyaan saya, bagaimana rekomendasi Bapak Saiful Anwar, rekomendasi Bapak sebagai langkah memberikan satu langkah strategis dalam penguatan sistem kurikulum terhadap pembelajaran mengenai nilai-nilai moral Pancasila. Dikarenakan banyak sekali generasi milenial ataupun mahasiswa yang terjerat dalam kasus paham radikalisme akhir-akhir ini. Sebagai suatu upaya preventif dalam menjaga keutuhan NKRI. Itu Pak. Ya. Terima kasih Pak. Baik, kami tampung terlebih dahulu pertanyaannya. Baik, untuk selanjutnya
jawaban dari pemateri. Untuk pertanyaan yang pertama dari siapa? Nurul Amalia ya. Dari saya, Kak. Septrian Tarigan dari USU. Dari Ibu Septrian Tarigan. Untuk pertanyaannya bisa diulang, Bu. Iya, Kak. Jadi pertanyaan intinya itu bagaimana cara kami sebagai mahasiswa begitu untuk menyelesaikan tantangan-tantangan dari moderasi agama ini. Pertanyaannya kepada Bapak Tias. Terima kasih. Ya, terima kasih. Katakanlah media sosial atau gadget gitu kan. Ini menjadi sekaligus menjadi bonus, sekaligus juga menjadi ancaman bukan bagi kita semua. Gitu kan. Apalagi di dalam beberapa riset yang pernah dilakukan oleh apa namanya misalkan PPIM dan juga PPM UIN Jakarta dan juga beberapa riset yang lainnya ya yang mengatakan bahwa generasi milenial itu merupakan generasi yang cukup rentan dengan adanya isu-isu radikalisme, ekstremisme, terorisme, intoleransi dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu bagaimana gitu kan? Lalu dari peran seorang generasi milenial, katakanlah dalam hal ini adalah mahasiswa yang memang generasi mahasiswa saat ini adalah memang rata-rata generasi milenial gitu kan. Generasi muda yang lekat dengan teknologi informasi. Nah, mungkin saya akan coba untuk bagaimana peneguhan sikap moderasi beragama bagi generasi milenial atau khususnya dalam hal ini adalah mahasiswa. Bahwasanya dikatakan bahwa mahasiswa adalah generasi yang saat ini tengah kuliah atau bahkan yang akan lulus atau baru masuk itu bagaimana kampus gitu kan. Nah, ini juga berdasarkan dari riset gitu kan. Bahwasanya kampus itu juga beberapa tahun terakhir ini itu menjadi target gitu kan. Target bagi kelompok-kelompok ekstremis, bagi kelompok-kelompok radikal untuk disusupi gitu kan. Melalui organisasi kemahasiswaan, terutama organisasi yang bergerak di bidang keagamaan misalnya. Nah, itu bisa kita maksimalkan. Bagaimana kita bisa meneguhkan sikap, gitu kan, terutama sikap moderasi dalam beragama. Pertama adalah kita bisa memanfaatkan ruang media sosial itu untuk menyebarkan nilai-nilai moderasi beragama atau nilai-nilai moderat. Bagaimana kita bisa memanfaatkan media sosial kita untuk menyebarkan nilai-nilai moderat dalam beragama, itu juga bisa kita manfaatkan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita bisa ikut serta kegiatan-kegiatan yang positif gitu kan, di masyarakat maupun organisasi. Nah, mungkin ini sesuai dengan pengalaman saya ya misalnya. Ya saya termasuk kalau saat ini bisa dikatakan adalah kelompok dari generasi milenial gitu kan yang lahir pada tahun 90-an gitu kan, 80 90-an. Dan kemudian bagaimana kiprah kita gitu kan. Yang saya katakan di awal tadi, tentu keikutsertaan kita di dalam berorganisasi, khususnya di dalam organisasi keagamaan, ini juga dirasa sangat penting. Nah, kita tidak bisa mengikuti asal-asalan gitu kan, asal ikut organisasi tertentu, di mana kita tidak tahu atau tidak mengerti dari latar belakang atau seluk-beluk dari organisasi tersebut. Karena memang di kampus-kampus tertentu yang memang sudah pernah misalkan dimasuki atau disusupi dari kelompok-kelompok radikalis, kelompok-kelompok ekstremis, ini juga mendirikan organisasi-organisasi yang memang targetnya adalah mahasiswa atau generasi muda. Kemudian kita itu juga bisa
membuka ruang dialog dan juga berdiskusi dalam bidang keagamaan yang moderat. Ya, kita tentu dengan adanya isu-isu moderasi beragama, isu beragama yang moderat, itu juga bisa kita menjadikan ruang dialog dan juga berdiskusi. Ya, misalkan kita bisa berdiskusi sama teman, bisa antar organisasi, di mana kita bisa membuka ruang ini seluas-luasnya gitu kan. Untuk kita bisa bisa terus membumikan moderasi ini sebagai suatu konsep, suatu hal yang bisa kita lakukan di dalam beragama. Nah, tadi Pak Salfur Alwar juga sudah menjelaskan terkait dengan konsep moderasi dalam perspektif syariah misalnya. Ini saya kira sangat bagus sekali ya. Bagaimana konsep-konsep tersebut itu bisa dicontohkan di dalam hadis-hadis Nabi atau di dalam Quran yang sudah di dalam tekstual, atau mungkin dalam teks-teks keagamaan lain juga saya kira sudah ada yang namanya konsep moderat gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita bisa memaksimalkan dari peran keluarga. Nah, peran keluarga ini juga sangat penting ya. Peran keluarga bagaimanapun adalah keluarga itu adalah bagian dari yang terdekat dari kita. Nah, peran dari keluarga ini sangat penting untuk menumbuhkan sikap positif dan karakter building gitu kan. Bagaimana untuk membangun karakter gitu kan. Ini juga sangat penting. Apalagi kita sebagai mahasiswa ya, misalkan mahasiswa ya tentu dari latar belakang baik di perguruan tinggi Islam, di perguruan tinggi negeri gitu kan. Ini juga tentu berbeda gitu kan. Lingkungannya juga sangat memengaruhi gitu kan. Nah, bagaimana kita peran keluarga ini juga sangat penting bagaimana untuk menumbuhkan sikap positif tersebut gitu kan. Atau membangun karakter dari seseorang agar ia itu mampu untuk mengenali lingkungannya di mana ia berada gitu. Nah, mungkin ini sedikit tanggapan dari saya, kemudian saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih. Ya, itu jawaban dari Bapak Tias. Untuk selanjutnya pertanyaan dari Nurul Amalia ya. Bisa diulangi? Amalia Putri. Oh ya, maaf. Silakan bisa diulangi pertanyaannya. Oke. Halo? Bisa dengar suara ya? Halo Kak, bisa dengar suara saya enggak? Bisa. Oke, mohon maaf tadi jaringannya. Oke. Saya ulangi lagi pertanyaan singkatnya, yaitu ketika semuanya sudah merawat toleransi antar umat beragama, itu apakah ada jaminan NKRI akan baik-baik saja? Karena kan kita tidak terlepas dari adanya oknum-oknum tertentu. Kemudian yang kedua, bagaimana moderasi beragama dalam perspektif gender? Terima kasih. Baik. Ini saya persilakan kepada Bapak Saiful Anwar untuk menanggapi pertanyaan dari Amalia Putri. Ya, terima kasih moderator. Pertanyaan yang menarik ya. Yang pertama tadi adalah terkait dengan apakah ada jaminan ketika jaminan kelompok-kelompok yang ekstremis itu hilang dan lain sebagainya. Saya pribadi menjawab bahwasanya tergantung kepada peran pemerintah dan masyarakat. Peran pemerintah dan masyarakat, dukungan peran pemerintah dan masyarakat. Ya, pertama dukungan peran pemerintah adalah berarti buat regulasi tadi ya, terkait dengan pertanyaan yang terakhir tadi ya. Regulasi artinya kurikulum keagamaannya, kemudian kurikulum pesantren dan lain sebagainya,
pemahaman, kemudian adanya misalnya daurah-daurah atau training-training terhadap para pendai-pendai itu agar apa namanya, agar ya ada training-training lah, training moderasi dan training toleransi seperti itu. Nah, itu peran pemerintah. Kemudian menggalakkan peran misalnya peran masyarakat juga. Masyarakat diminta untuk ya terbuka, artinya berperan aktif lah begitu ya. Ketika ada tetangganya atau ada komunitasnya yang terindikasi terlibat misalnya dalam gerakan-gerakan yang radikalisme dan ekstremisme dan lain sebagainya, nah itu akan kalau masyarakat sudah mulai mengerti dan masyarakat sudah mulai sadar, maka bisa saja hilang secara sempurna. Tapi tentu dalam tanda kutip harus ada kerjasama antara pemerintah dan masyarakat secara umum. Pemerintah dan masyarakat. Kalau saat ini kan belum ada. Artinya walaupun sudah ada tapi belum maksimal. Butuh dimaksimalkan kembali gerakan-gerakan untuk memupus habis bahasanya gerakan-gerakan yang ekstremisme maupun gerakan yang radikalisme supaya benar-benar 100% tidak ada di Indonesia misalnya seperti itu. Jadi butuh penguatan, baik penguatannya banyak ya, seperti regulasi, undang-undang, kemudian kurikulum, kemudian seminar-seminar, masyarakatnya pun diperankan aktif dan lain sebagainya. Pokoknya kerjasama antar semua lini. Nah, insya Allah itu bisa hilang. Itu itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan gender ya. Gender memandang moderasi dan toleransi itu, perspektif gender bagaimana ya? Sebenarnya gender itu kan kajiannya itu kajian ini ya, kajian misalnya contohnya ya di komunitas sendirilah, misalnya di komunitas Islam sendiri misalnya, bagaimana seorang perempuan misalnya bekerja gitu ya, bekerja di sebuah komunitas yang kelihatannya tidak toleran atau tidak moderat misalnya. Contohnya ada yang yang sama sekali terbuka, ya, ada yang tertutup sama sekali dan lain sebagainya. Ya tentu sikap kita ya sebagai seorang yang bergelut di bidang pengayaan terhadap modernisasi dan toleransi, tentu yang pertama adalah ya tadi tidak merendahkan, kemudian tidak memusuhi dan lain sebagainya. Misalnya di tempat kerja kita suatu saat atau di tempat ini kita lah, komunitas kita misalnya di kampus misalnya. Kemudian ada yang misalnya teman kita terbuka habis, ada teman kita yang tertutup habis, kan begitu. Ada juga yang seperti itu, ada yang sedang dan lain sebagainya. Nah, tapi dari sisi pemahaman kita adalah justru kita tidak bisa menyalahkan, kemudian merendahkan mereka dan lain sebagainya. Justru berangkul, kemudian ajak berbicara, kemudian berteman dan lain sebagainya. Menurut saya itu bisa diaplikasikan moderasi dan toleransi itu sendiri dari sisi gendernya begitu ya. Dan banyak sekali kasus-kasus yang bukan hanya di bidang pekerjaan, komunitas, ya bahkan di bidang-bidang yang lain ya, seperti pandangan terhadap agama gitu ya. Seperti misalnya bagaimana Islam memandang gender misalnya, bagaimana Islam memandang terkait dengan gender misalnya dalam masalah warisan, kemudian bagaimana Islam memandang gender dalam masalah misalnya kesetaraan antara laki-laki dengan perempuan. Nah itu memang kan butuh butuh pendalaman terhadap toleransi dan modalitas itu sendiri, sehingga tadi ya tidak memiliki sikap intoleran atau benar-benar kita menganggap ya semua salah dan lain sebagainya. Mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Tias. Saya persilakan untuk Bapak Tias untuk menambahkan. Tadi juga sekaligus menjawab pertanyaan untuk yang nomor 3 ya Pak ya. Oke, mungkin saya akan menambahkan ya dari penanya kedua tadi ya, terkait dengan bagaimana terkait dengan
tadi saya menangkap dari pertanyaan Amalia Putri terkait dengan apakah ada jaminan gitu kan NKRI akan baik-baik saja gitu. Jika dilihat hanya dari toleransi. Nah, ini mungkin bisa kita tegaskan itu kan bahwasanya untuk menjaga keutuhan NKRI itu kan bukan hanya dalam konsep toleransi saja gitu kan. Ini adalah salah satu bentuk bagaimana kita bisa menjaga toleransi, baik itu toleransi di dalam interagama maupun toleransi antar umat beragama, atau mungkin bahkan toleransi dalam hal-hal lain gitu kan. Bahwa toleransi itu kan bukan hanya di dalam ranah agama saja. Kalau saya memahami seperti itu gitu kan. Nah, oleh karena itu lalu bagaimana gitu kan? Ya tentu saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Pak Saiful Anwar tadi ya, bahwasanya memang kita perlu yang namanya kalau saya membahasakan itu ada sinergitas tadi, ada ada integrasi gitu kan antar berbagai lini, antar berbagai kelompok atau antar berbagai apapun yang itu bisa menyatukan warga negara gitu kan tanpa memandang apa agamanya gitu kan, apa sukunya gitu kan. Nah, itu saya kira menjadi sangat penting. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya menambahkan terkait dengan bagaimana gender itu kan berperan di dalam moderasi beragama. Nah, kalau saya melihat secara sekilas ya bahwa keadilan gender dalam moderasi beragama itu masih sangat minim saya lihat. Tadi Pak Saiful Anwar juga mencontohkan terkait bagaimana misalkan cara berpakaian. Nah, ini saya coba mencontohkan bagaimana misalnya seorang muslimah misalkan di dalam berpakaian. Misalkan kita contohkan perempuan atau wanita di Indonesia. Bagaimana di Indonesia ini itu masih banyak banyak sekali masyarakat yang memandang perempuan atau wanita yang tidak berhijab atau berjilbab itu adalah wanita yang tidak baik. Namun fakta di lapangan gitu kan, bahwasanya banyak juga misalkan wanita yang tidak berjilbab tetapi akhlaknya mohon maaf, tetapi banyak wanita yang berjilbab itu akhlaknya buruk gitu kan. Nah, itu salah satunya. Nah, inilah salah satu ketimpangan gender dalam moderasi beragama gitu kan. Hanya melihat seorang itu pada pakaiannya gitu kan. Bahwasanya kita melihat hanya pada luarnya saja. Bagaimana kita tidak melihat bagaimana sikap maupun perilaku dari seseorang tersebut. Nah, inilah salah satu bentuk sederhana ya, bentuk terkecil dari perspektif gender, keadilan gender dalam moderasi beragama. Oleh karena itu bahwa bisa kita katakan tidak ada moderasi beragama tanpa adanya keadilan gender. Nah, ini saya kira sangat penting bisa kita tegakkan bagaimana posisi dari seorang perempuan atau wanita di dalam hal apapun gitu kan, tanpa bahwasanya juga tidak menjelaskan bahwa patriarki adalah sebuah ekstremitas gitu kan. Karena apa? Di mana secara struktur sosial itu kan yang menempatkan laki-laki pada posisi paling atas atau menempatkan pada perempuan itu pada posisi pinggiran. Nah, ini juga sebenarnya juga saya berpendapat bahwa ini adalah salah satu bentuk PR kita gitu kan. Bagaimana bisa memposisikan baik perempuan maupun laki-laki itu dalam posisi setara gitu kan. Nah, inilah kata kuncinya adalah bagaimana kita tidak ada moderasi beragama tanpa adanya keadilan gender. Nah, mungkin tambahan sedikit dari penanya kedua tadi, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih atas jawabannya, Pak Tias. Untuk selanjutnya tadi pertanyaan yang terakhir dari ini ya. Bagaimana rekomendasi sebagai langkah strategis dalam penguatan sistem kurikulum terhadap pembelajaran nilai moral Pancasila. Tadi Jonathan ya yang bertanya. Mungkin saya persilakan kepada Bapak Saiful Anwar. Ini pertanyaan ditujukan untuk Bapak Saiful Anwar. Apa ada jawaban yang spesifik? Setelah tadi sudah ada jawaban, Pak. Ya, mungkin tambahan saja ya terkait dengan
kurikulum tadi ya, bagaimana supaya generasi muda ini ya tidak terpapar radikalisme atau ekstremisme gitu ya. Selain perbaikan kurikulum ya, perbaikan kurikulum, kemudian memang yang jadi masalah ini sebenarnya radikalisme dan ekstremisme itu bukan hanya terserang, terpapar dari kampus atau dari sekolah. Walaupun dari kampus, tapi bukan di kampusnya, bukan di pelajaran kampusnya. Walaupun kurikulum sudah bagus apapun, tapi kadang-kadang dia punya ekstrakurikuler tersendiri. Ya, komunitasnya, akhirnya diajaklah komunitasnya ke ke masjid atau misalnya ke sebuah tempat, kemudian didoktrin lah dengan doktrin-doktrin mereka begitu. Jadi kalaupun kurikulum sebagus apapun, tentu kalau tidak ada peran masyarakat secara utuh, peran orang tua dan lain sebagainya, itu menurut saya nihil. Karena kurikulum itu hanya berlaku di kampus, kemudian di sekolah, dan lain sebagainya. Walaupun sudah sebagus apapun, misalnya materi-materi keagamaannya, kita masukkan yang namanya moderitas, kemudian masukkan toleransi, dan lain sebagainya, tetap kita bisa lakukan, yang kita lakukan adalah menghindari agar orang tersebut terpapar di luarnya, di luar sekolah, di luar kampus, dan lain sebagainya. Atau di dalam kampus, tapi tidak tidak di kelas, misalnya dia punya komunitas tersendiri, habis keluar dari kelas ia punya komunitas tersendiri dan lain sebagainya. Itu memang yang tidak bisa kita hindari begitu. Sebagus apapun kurikulumnya. Makanya tadi saya sudah jawab, artinya butuh kerjasama antara pemerintah, kemudian masyarakat. Pemerintah sendiri pun kalau sendirian yang tidak bisa juga. Ya pemerintah itu dalam arti yang punya kebijakan. Artinya kebijakan kampus, kebijakan sekolah dan lain sebagainya. Nggak bisa dia bekerja sendirian, buat kurikulum yang terbaik supaya ini kurikulumnya adalah bisa menghindari ekstremisme, kemudian radikalisme. Tapi di sisi lain yang orang tersebut ya justru cuman di kelas hanya sekedar ini saja, hanya sekedar ya istilahnya kulitnya saja, tidak menerima materi yang diajarkan oleh kurikulum tersebut. Nah ini bisa bahaya juga. Artinya ya akhirnya terpapar di luar kurikulum tersebut, terpapar di luar kampus, di luar sekolah dan lain sebagainya. Makanya saya bilang tadi butuh kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah, masyarakat pun di semua lini. Nah terkait dengan kurikulumnya, memang apakah ada sebuah metode atau model begitu? Model sebenarnya memang di MUI juga sudah ada yang namanya komisi pendidikan begitu ya. Nah itu yang bekerja sama dengan bidang kurikulum itu ya, kurikulum kurikulum di Kemenak, kemudian di Diknas dan lain sebagainya. Memang sudah ada kerjasama itu, artinya memasukkan materi-materi dan lain sebagainya. Kemudian MUI pun kemarin juga sudah mengadakan seminar-seminar nasional terkait dengan pembekalan dai, dan itu pun diisi dengan materi moderitas dan juga modernisasi dan juga toleransi begitu. Nah akhirnya ya semua ini memang harus bekerja sama dalam supaya generasi muda atau generasi milenial tidak terpapar bukan hanya di dalam atau di kurikulum itu sendiri, tapi juga bisa jadi di luar kurikulum, sehingga butuh kerjasama yang sangat signifikan dan sangat dominan. Terima kasih. Ya, jadi seperti itu ya, semua punya peran untuk melakukan moderasi beragama. Izin menambahkan boleh? Ya, silakan Pak. Oke, izin menambahkan dari penanya ketiga tadi, bahwa memang kalau kita berbicara kurikulum ya, mungkin bisa kita contohkan yang ada di UIN Wali Songo Semarang misalnya. Di UIN Wali Songo Semarang ini mata kuliah moderasi beragama itu menjadi mata kuliah wajib bagi mahasiswa baru. Jadi dimasukkan di dalam semester 1. Nah, akan tetapi memang sebaik-baiknya kurikulum kita, kalau memang yang saya katakan tadi di dalam ekosistem penguatan moderasi gitu kan, bahwasanya sinergitas antara masyarakat, pendidikan, organisasi keagamaan, media dan juga peran dari negara itu menjadi satu kesatuan gitu kan. Tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Dalam hal ini adalah kurikulum gitu kan. Ya meskipun misalnya di UIN Wali Songo Semarang dikatakanlah kita sudah dibekali dengan perkuliahan
moderasi beragama selama 1 semester. Akan tetapi kalau kita tidak imbangi dari perilaku kita sehari-hari atau mungkin dengan komunitas kita yang kita ikuti, itu juga akan tidak maksimal gitu kan. Nah, mungkin pengalaman saya S1 itu di perbandingan agama yang sekarang itu berubah menjadi prodi studi agama-agama, di mana mungkin peminat dari prodi studi agama-agama itu tidak banyak. Hanya setiap tahunnya itu menerima paling banyak itu ya antara 60 atau 70 mahasiswa. Artinya kadang 1 kelas atau 2 kelas. Itu pun memang sangat minim sekali untuk peminatnya. Sehingga kami terutama di Unwali Songo Semarang ini kami harus mencari mahasiswa untuk ibaratnya menjemput bola. Nah, pengalaman saya kuliah itu saya mulai dari tahun 2011 dan kemudian saya masuk di perbandingan agama di mana memang dari semua mahasiswa itu masih cukup awam dengan alfa itu prodi perbandingan agama. Artinya banyak yang salah masuk jurusan. Nah, sehingga di sana gitu kan kita diajarkan terkait dengan pengantar studi agama, ada mata kuliah misalnya gerakan-gerakan keagamaan atau yang intinya adalah di sana membahas terkait dengan keagamaan. Nah, ada beberapa kawan-kawan saya yang dulu mungkin bisa dikatakan ya lebih condong ke kiri misalkan atau condong ke ekstremis atau radikal, sehingga ia sering sekali protes ketika mendengarkan ceramah dari dosen atau sedang kuliah gitu kan. Ini itu bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh dosen. Nah, kemudian memang lingkungan itu memengaruhi gitu kan. Di mana ia bergaul dengan teman baru, kemudian ia berorganisasi di organisasi baru, yang memang kalau kita melihat dari PTKIN atau PTKI di Indonesia itu kan sangat moderat ya di dalam berorganisasi maupun di dalam kurikulumnya. Nah, sehingga di sana terjadilah singkat kata ia yang dulunya cenderung ke kiri dan juga radikal atau ekstrim lambat tahun mulai berubah. Nah, ini adalah salah satu faktor adalah lingkungan. Lingkungan itu sangat memengaruhi. Apalagi dengan muatan kurikulum atau mata kuliah yang memang basisnya adalah keagamaan. Ia belajar tentang agama Hindu, tentang agama Kristen, agama Buddha, agama Konghucu, dan agama-agama yang lainnya. Pada suatu ketika, sebelum ia mungkin bisa lebih moderat di dalam bergaul dan juga beragama, ketika ada kunjungan ke vihara, ke gereja, ke kelenteng, ia tidak mau. Karena ia berpandangan bahwasanya ketika menginjakkan kaki di gereja ataupun di tempat-tempat ibadah selain tempat ibadahnya, maka adalah bisa dikatakan dalam tanda kutip kafir. Nah, tetapi dengan muatan pembelajaran keagamaan kurikulum yang ada di prodi studi agama-agama, yang didukung juga organisasi yang ia ikuti, kemudian juga didukung oleh masyarakat di mana ia tinggal, maka tumbuhlah sikap moderat itu. Bahwasanya oh ya, ternyata di sekeliling kita itu memang berbeda. Sehingga dengan adanya perbedaan itu, yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menghormati, bisa saling menghargai terhadap pemeluk agama yang lain. Nah, itu adalah salah satu contoh ya. Mungkin saya contohkan secara real mengenai bagaimana salah satunya adalah kurikulum itu juga bisa kita kemas sebaik mungkin dan juga tetapi didukung dengan elemen-elemen yang lainnya. Nah, mungkin ini Mas Imam terkait tambahan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Tias. Cukup jelas ya tadi jawaban dari kedua pemateri kita. Jonathan, cukup jelas ya. Baik, untuk selanjutnya saya buka termin yang terakhir. Karena waktu juga sudah menginjak siang hari, saya buka kembali 3 pertanyaan untuk termin terakhir ini. Saya persilakan, dan untuk para peserta diharap tidak meninggalkan room terlebih dahulu, karena di akhir sesi kita akan foto bersama. Seperti itu ya. Silakan angkat tangan. Tadi ada beberapa pertanyaan yang
belum diajukan secara langsung. Bagaimana teman-teman? Silakan. Tadi ada 3 pertanyaan yang ada di chat, room chat. Dan silakan untuk teman-teman untuk mengisi terlebih dahulu form absensi. Apa sudah cukup? Bagaimana? Assalamualaikum, Kak. Oh ya, silakan. Waalaikumsalam. Saya persilakan. Izin bertanya, maaf sebelumnya saya tidak bisa on cam karena sinyalnya agak tidak stabil di rumah saya. Saya ingin bertanya kepada narasumber. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anwar Fadli dari kampus UIN Surabaya. Izin bertanya, apakah makna secara harfiah dari Islam rahmatan lil alamin itu, dan bagaimanakah Nabi Muhammad mencontohkan toleransi yang baik di antara umat beragama sesuai dengan konsep Islam sebagai penebar kedamaian? Apakah bisa dipahami pertanyaan saya? Diulang tadi sedikit putus-putus di akhir. Bagaimana konsep Islam rahmatan lil alamin? Ya, ya Kak. Sudah cukup pertanyaannya? Sudah Kak. Kalau kurang jelas saya akan Coba tulis di bisa chat. diulangi. Oh ya, silakan. Untuk selanjutnya saya masih buka kembali. Masih ada 2 pertanyaan. Silakan Boleh teman-teman. bertanya, Pak? Silakan. Perkenalkan, saya Ali Musa dari Sumatera Utara, Medan. Dalam agama, semua agama mengaku agamanya benar, kan begitu. Semua agama, baik itu Muslim, Nasrani, dan lain sebagainya, itu mengaku agamanya benar. Jadi yang dikatakan ad-dinul haq, itu yang bagaimana kan gitu. Ad-dinul haq, agama yang benar itu bagaimana? Karena semua agama mengaku agamanya benar kan gitu. Yang kedua pertanyaannya, dalam toleransi at-tasamuh ada istilahnya saling harga menghargai hak manusia. Yang dikatakan menghargai hak manusia itu yang bagaimana dalam agama? Mungkin itu aja pertanyaannya. Ya, sudah cukup, Pak. Ada 2 pertanyaan tadi ya. Ad-dinul haq dan juga tasamuh, konsep tasamuh seperti itu ya. Masih ada 1 pertanyaan lagi. Silakan Salsabila Nurul Afwa. Oh, Muhammad Yunus, silakan. Oke, baik. Terima kasih. Perkenalkan, saya Yunus S. dari instansi Dinadin Parepare. Langsung saja pertanyaan saya yaitu, bagaimana sistem penerapan moderasi beragama dalam sebuah instansi lembaga kampus? Mungkin itu. Bisa diulangi. Bagaimana sistem penerapan moderasi beragama dalam lembaga atau kampus di Indonesia? Ya, itu tadi ya. Bagaimana sistem penerapan moderasi beragama di dalam ranah kampus seperti itu ya. Baik, karena sudah ada 3 pertanyaan,
Yang pertama pertanyaan dari Muhammad Nur Fuad Fadoli, Win Surabaya. Pertanyaannya bagaimana konsep Islam rahmatan lil alamin? Seperti itu. Dan bagaimana implikasi penerapannya? Saya persilakan kepada Bapak Tias untuk menjawab terlebih dahulu. Oke, terima kasih atas waktunya. Mungkin saya akan mencoba untuk menjawab dari beberapa penanya tadi. Yang salah satunya adalah pertanyaan dari saudara M. Anur Fuad tadi ya, terkait dengan apakah makna secara harfiah gitu kan dari Islam rahmatan lil alamin, dan bagaimanakah Nabi Muhammad menyatakan toleransi yang baik gitu, antar umat beragama sesuai dengan konsep sebagai penebar perdamaian. Nah, kalau kita melihat konsep dari tadi rahmatan lil alamin tadi, bahwa dalam beberapa literatur misalnya rahmatan lil alamin misalnya dalam ayat rahmatan lil alamin, sesungguhnya Rasulullah misalnya adalah rahmat bagi bidang di dalam agama dan dunia. Nah, misalkan di dalam bidang agama, sesungguhnya Rasulullah itu diutus saat manusia dalam keadaan jahiliyah dan juga tersesat. Nah, dan para ahli kitab itu berada dalam kebingungan antara tentang masalah mereka karena tentang terkait dengan misalkan kejumudan dan juga terputusnya kemutawatiran mereka misalnya. Kalau kita berbicara mengenai secara harfiah dari Islam rahmatan lil alamin, bahwasanya Islam itu rahmat bagi seluruh alam. Dan ini kita kaitkan dengan misalnya bagaimana Nabi Muhammad mencontohkan toleransi yang baik bagi umat beragama. Tadi Pak Saiful Anwar sudah mencontohkan gitu kan, bagaimana misalkan di dalam piagam Madinah gitu kan, bagaimana Rasul itu mencari resolusi konflik atau resolusi konfliknya seperti apa gitu kan. Tidak cenderung langsung menyalahkan umat tertentu, tapi bagaimana mencari solusi. Nah, saya kira toleransi yang dibangun atau yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad, saya kira sangat bagus sekali ya, bisa bukan hanya kita duplikasi di dalam umat Islam sebagai pemeluk Islam yakni Nabi Muhammad, tetapi juga bisa kita aplikasikan di dalam umat-umat yang lain. Artinya apa? Artinya bagaimana konsep-konsep yang dibangun oleh Rasulullah itu bisa kita duplikasi gitu. Ya, bisa kita lihat tentang misalnya bagaimana Rasulullah ketika dihina itu tidak cenderung balik menghina, tetapi juga bagaimana Rasulullah itu mencontohkan atau memberikan nasihat-nasihat kepada orang yang menghinanya. Bahkan ketika Nabi Muhammad suatu ketika dilempari kotoran dan kemudian dihina oleh kelompok kafir Quraisy, pada saat kemudian Rasulullah kan bingung gitu kan, kenapa hari ini tidak ada orang tersebut yang melempar saya kotoran dan menghina saya ya. Kemudian suatu ketika Rasulullah mendapat kabar bahwa orang tersebut sakit, yang kemudian justru Rasulullah bukan mendoakan bagaimana orang tersebut cepat meninggal misalnya, tetapi Rasulullah justru menjenguknya dan kemudian mendoakan agar orang tersebut sembuh. Nah, itu saya kira poin-poin sederhana yang bisa kita petik dari pelajaran tersebut, bahwasanya saya kira Rasulullah sangat mencontohkan bagaimana akhlaknya gitu kan, bagaimana kita hidup bertetangga, hidup secara berbeda. Nah, ini bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin itu sedikit tanggapan dari pertanyaan-pertanyaan. Mungkin ada tambahan dari Pak Saiful Anwar. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih. Saya ucapkan kepada Bapak Tias. Silakan, saya persilakan kepada Bapak Saiful Anwar untuk menambahkan jawaban. Ya, terima kasih. Ya, terkait dengan rahmatan lil alamin ya, bagaimana Rasulullah SAW mengaplikasikan konsep rahmatan lil alamin begitu. Yang pertama, Islam itu bukan agama kekerasan,
Artinya dari sisi bahasa pun rahmat itu adalah artinya kasih sayang, lawan dari kekerasan. Jadi nggak ada istilahnya Islam itu agama yang penuh dengan kekerasan, kemudian ya mohon maaf misalnya bom dan lain sebagainya, tidak ada yang seperti itu. Memang ada ketika kasusnya adalah harbi dalam tanda kutip, artinya adalah peperangan yang normal, peperangan yang terjadi peperangan di lapangan begitu. Ya sama seperti konsep zaman sekarang lah, ketika sebuah negara diserang pasti akan nyerang juga. Tapi ketika dalam keadaan damai ya tidak ada yang namanya peperangan, nggak ada yang namanya kekerasan. Yang ada adalah rahmatan lil alamin. Lalu bagaimana wujudnya? Wujudnya banyak sekali hadis-hadis Nabi Muhammad SAW terkait dengan rahmat begitu. Ya kita bisa buka misalnya kalau kita pernah membaca hadis arba'in ya, di situ banyak sekali konsep-konsep rahmatan lil alamin, saling menyayangi, kemudian tidak saling menzolimi, kemudian tidak saling merendahkan, dan itu semua terangkum semua dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW terkait dengan konsep rahmatan lil alamin. Termasuk tidak ada paksaan dalam beragama, itu semua terangkum semua. Jadi rahmatan lil alamin hanya sebuah konsep, kemudian penjabarannya sudah ada di hadis-hadis Nabi dan juga sudah dilaksanakan, diaplikasikan di dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Ya buktinya tadi muncullah perjanjian-perjanjian. Kemudian tadi sudah disinggung oleh pemateri pertama tadi, Pak Tias tadi terkait dengan Rasulullah ketika di Mekah tidak seperti tadi ya, Rasulullah menjenguk dan lain sebagainya. Nah itu ada salah satu aplikasi ya penerapan daripada konsep rahmatan lil alamin. Mungkin itu yang sebagai tambahan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya sampaikan kepada Bapak Saiful Anwar. Jelas ya jawaban tadi dari pertanyaan Nur Fuad. Untuk selanjutnya pertanyaan yang kedua dari Mita ya, Universitas Tikom Sumatera, mempertanyakan tentang konsep ad-din al-haq yang benar, di mana semua agama itu mengklaim atas kebenaran agamanya masing-masing seperti itu. Kemudian konsep tasamuh, saling menghargai seperti itu. Silakan, saya persilakan kepada Bapak Saiful Anwar terlebih dahulu untuk menjawab, Pak. Ya, terima kasih. Konsep terkait dengan memang ya semua penganut, pemeluk itu pasti beranggapan bahwa agamanya benar. Ya, manapun agamanya, agama Hindu pasti, pemeluk agama Hindu pasti mengatakan agamanya lah yang paling benar. Kemudian agama Buddha pun pasti ketika kita bertanya kepada mereka, pasti dialah yang paling benar. Kemudian agama Nasrani, Kristen dan Protestan maupun Katolik semua pun pasti akan beranggapan bahwasanya agama dia adalah agama benar. Dan agama Islam pun, ya pemeluk agama Islam pun pasti mengatakan bahwasanya agama Islam adalah agama yang paling benar. Nah, itu salah satu perwujudan dari keyakinan iman. Kan pasti tahu kita beriman ya. Ketika kita sudah melakukan asyhadu alla ilaha illallah, misalnya seorang muslim pemeluk, maka kita berkeyakinan agama ini adalah agama yang benar. Ya, asyhadu alla ilaha illallah. Kemudian ya belum bagaimana konsep ad-dinul haq, bagaimana apakah agama semua itu adalah agama yang benar? Kalau dibilang semuanya agamanya benar, itu salah menurut saya. Ini menurut saya. Tapi artinya yang patut kita lakukan adalah menghormati pandangan pemeluk agama lain bahwasanya agamanya yang paling benar, begitu. Jadi kalau misalnya kita nih sebagai seorang muslim misalnya, ini agama yang lain juga benar semua, begitu. Jadi semua agama sama, menurut semuanya agama adalah benar dan lain sebagainya. Nah, itu menurut saya itu konsep yang menurut saya adalah salah. Yang benar adalah ya memang mereka pasti meyakini semuanya agamanya adalah yang paling benar, pun Islam sama. Nah, cuman